Saya pernah mengibaratkan ibarat kita ini lapar, perlu makan. Kita kepengen makan rendang gitu. Apabila kita kepengen makan rendang, kita tahu bahannya daging, dari santan, cabai, kita coba bikin sendiri gitu. Kita belum pengalaman, belum punya keahlian, tapi kita tahu bahannya itu. Kita coba meraciknya atau membuat rendang, itu tidak akan pernah berhasil dalam arti yang sebenarnya. Mungkin bisa jadi kacau. Tapi kalau kita udah disediain rendang, kebetulan kita kepengen, ya kita tinggal makan. Kenapa kita jadi ya nggak pinter gitu? Tawan kita lapar, kita mau makan, udah disediain. Yang bikin ahlinya, dan kita tidak ragu kalau dia salah gitu lah. Nah begitu juga di dalam ibadah. Ibadah sudah disiapkan sedemikian lengkapnya. Dan ada jaminan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Yang ahli yang bikin, ya kita yakin aja. Karena itu ulama dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama surujud dunya. Jadi marilah kita yakini gitu bahwa itu tidak ada yang salah. Karena yang mengracik lah gitu ya, orang ahlinya gitu. Kalau kita coba-coba bikin rendang sendiri nggak bakal jadi. Ya bisa-bisa jadi sebaliknya, nauzubillah. Nah di sini juga dijelaskan tentang sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum sholat. Ya. Di dalam masalah ibadah sholat ini dikatakan oleh ulama, kita wajib mengetahui bainal arkani was sunan, ya, bisa membedakan antara yang rukun dengan yang sunat. Kalau tidak bisa kita ketahui mana yang rukun mana yang sunat, maka di dalam satu penjelasan tentang surutus sihhatis shalah sampai dikatakan la tasihhu sholatu liman lam yumayyiz bainal arkani was sunan. Tidak sah salatnya seseorang yang jika tidak bisa membedakan antara yang wajib dan antara yang rukun dengan yang sunnah. Sampai begitu. Nah, itu dapat kita ketahui, dapat kita pelajari dari kitab fikih. Nah sekarang akan dijelaskan lanjutan daripada sunnah-sunnah sebelum sholat, yaitu kita disunatkan azan. Nah di dalam azan ini telah dijelaskan ada yang namanya surutul muazzin, syarat-syarat jadi muazzin, ya. Tidak boleh semua orang itu jadi tukang azan gitu. Kemudian di dalam azan itu ada sunnah-sunnahnya. Ya. Jika kita pelajarin nggak susah gitu, ya, mudah. Cuman kalau nggak ada kemauan belajar ya susah. Gitu. Apalagi anti dengan belajar fikih gitu, malah jadi kacau balau nanti. Sebab keterangan itu hanya ada di dalam kitab fikih ini. Nah di dalam berikutnya sunanul azan dijelaskan jumlahnya ada 19. Ya. Berikutnya adalah yaitu ad-du'a'u ba'dahu, membaca doa sesudah azan. Itu sunat azan. Azannya sunnah, tapi begitu setelah azan kita disunatkan lagi membaca doa azan. Dan lafaznya itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yaitu diantaranya di sini disebutkan fayaqul, maka hendaknya kita mengucapkan doa setelah azan yang sebagaimana kita sudah belajar dari kecil, ya, dari dulu, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah
wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ats maqaman mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu sudah cukup. Atau bisa ditambah juga dengan menambah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Boleh. Atau ditambah lagi Rabbighfirli wali walidayya, diucapkan 5 kali, ditutup dengan fatamamuha warhamhuma kama rabbayani shaghiram. Atau bisa juga kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Intinya kalau itu lafaz-lafaznya disebut doa maksurah yang dari Nabi. Kalaupun kita tidak baca doa maksurah, boleh saja doa yang lain gitu. Bahkan teman saya pernah kalau habis azan bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Intinya adalah berdoa gitu. Kemudian as-salatu ala nabi ba'dal azan. Setelah azan selesai, kita disunatkan baca salawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Kita lanjut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'watit ta'amah dan seterusnya. Atau yang pendek Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Ayyaqulal muadzin. Kemudian berikutnya ayyakunal adzanu binazaril muadzin. Yang terakhir sunnah hukumnya orang yang azan itu mengikuti apa yang dilakukan oleh muadzin. Maksudnya begini, yang menentukan waktu azan itu muadzin gitu. Itu sunnahnya. Adapun kalau qomat, yang menentukan qomat itu bukan muadzin tapi imam. Jadi kalau imam sudah suruh qomat, artinya sudah dapat isyarah gitulah untuk qomat, baru dilakukan qomat itu. Tapi kalau azan enggak, ditentukan oleh muadzin. Kalau dia udah tahu masuknya waktu, maka dia langsung azan tanpa disuruh imam juga sudah enggak masalah gitu. Berikutnya sunanul iqamah. Di dalam qomat juga ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama khabdus sauti bi aqalli min sautil azan. Kalau qomat suaranya lebih rendah daripada azan, ya. Yang kedua al-idraj, harus fala yata'anna kal azan. Maka dicepetin gitulah, ya, rapetin gitu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Jadi jangan dipisah-pisah lama, ya ta'atta jangan. Yang ketiga ayakuna fi ghairi mau'idil azan. Kalau qomat itu tempatnya jangan di tempat azan. Jadi kalau tempat azan di ujung, qomatnya di sini gitu. Atau di atas, kalau dulu belum ada speaker ya di bawah qomatnya gitu. Yaqulu mujibul iqamah muddata kalimatil iqamah. Orang yang mendengar iqamah, aqamat, maka ketika disampaikan kalimat qad qamatis shalah, kita yang mendengar disunatkan membaca aqamahallahu adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani minas salihi ahliha, ya. Jadi kita jawabannya begitu. Kemudian yang berikutnya antakunal iqamatu binazaril iman tadi itu. Kalau qomat sunnah yang menentukan imam. Karena kalau imamnya belum siap sudah qomat nanti bisa apalagi masih belum punya wudhu gitu. Nah berikutnya sunanul muadzin. Jadi orang azan itu juga ada sunnahnya.